Asal-usul mitologi Mesir seperti halnya dengan mitologi Yunani dan mitologi Nordik, pada awalnya tidak ada apa-apa, kosong. Seluruh alam semesta tertutup oleh lautan yang sangat kacau dan luas yang disebut Nun. Dari kekacauan air ini muncullah Ben-Ben. Ben-Ben adalah gundukan piramida besar. Ben-Ben tidak sendiri, di dekatnya ada bunga lotus. Ketika bunga lotus ini mekar, muncullah dua Ra ke dunia dan cahaya datang dengannya. Maka dari itu, Ra adalah God of the Sun atau Dewa Matahari. Ra sendiri menghasilkan keturunan generasi dewa yang pertama. Anak Ra adalah Shu, Dewa Udara, dan Tefnut, sang Dewi Hujan. Karena pada saat itu seluruh dunia masih diliputi oleh lautan purba yang besar, maka Shu dan Tefnut terjun ke dalam air untuk menjelajahi seberapa besar air itu. Mereka sangat penasaran dengan luasnya, tapi mereka pergi menjelajah terlalu lama. Hal ini membuat Ra menjadi khawatir. Dia sedih dan tertekan karena anak-anaknya membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Dia takut tidak akan pernah bisa melihat anaknya lagi, maka dari itu dia mengirimkan utusan terbaiknya untuk mencari anak-anaknya itu. Dan Shu dan Tefnut akhirnya kembali dengan selamat. Ra sangat bahagia, sangat bersuka cita, saking happy-nya dia tuh nangis tetesin air mata dan air mata ini menjadi manusia. Setelah kembali, anak-anaknya ini melahirkan Geb, Dewa Bumi, dan Nut, Dewi Langit. Dengan demikian langit dan bumi diciptakan. Dewa besar Ra dengan kedaulatannya memerintah alam semesta. Dia dianugerahi gelar Firaun pertama. Ra memberikan Mesir beberapa hewan suci seperti lembu dan juga singa, dan pemberian terbesarnya adalah Sungai Nil. Di sekitar sungainya, manusia akan mendirikan sebuah peradaban sambil memuliakan para dewa. Suatu ketika, Ra memiliki firasat bahwa cucunya akan lahir dan akan menggantikan posisinya. Cucunya akan mengakhiri pemerintahannya. Jadi, dia melarang langit dan bumi untuk memiliki keturunan apapun. Tapi Nut dan Geb tidak taat kepada Ra dan mereka malah menghasilkan keturunan. Mereka adalah Isis, Nephthys, Set, dan Osiris. Mereka adalah keturunan yang kuat. Maka jadilah ke-9 dewa primal ini dan mereka dikenal sebagai Ennead. Isis, Set, Iris, dan Nephthys mengulingkan Ra, dan Osiris mulai memerintah dunia menggantikan Ra sebagai dewa yang paling berkuasa. Namun tahta barunya ini tidak aman, karena Set, saudara kandungnya, menginginkan tahta ini juga. Ia sangat ingin mengambil semua kekuasaan darinya. Dan kisah Dewa Mesir pun dimulai. Setelah menggulingkan Dewa Ra, dewa yang memberikan asal-usul ke dunia Mesir, Osiris menjadi dewa alam semesta yang baru. Dewa tertinggi alam semesta, Osiris, mengambil Isis sebagai istrinya dan memulai pemerintahan yang makmur. Osiris membawa peradaban kepada manusia yang sampai saat itu hidup dengan sangat primitif. Dia mengajari mereka pertanian, menenun, dan cara membuat roti. Selain itu, dia memperkenalkan tekun untuk menertibkan kekacauan. Peradaban Mesir mulai berkembang di bawah dewa yang baik hati, Osiris. Namun jangan lupa sama Set. Set ini adalah God of War, dewa perang. Di beberapa versi dia disebutkan sebagai personifikasi kejahatan. Namanya biasanya diterjemahkan sebagai perusak dan dia dikaitkan dengan kekacauan, tanah asing, dan warna merah. Kerajaannya berdiri di padang pasir yang gersang di sekitar Mesir, sehingga dia cemburu pada saudaranya yang memiliki kerajaan yang subur dan makmur. Sementara itu ada hal yang memperburuk keadaan, yaitu Osiris berselingkuh dengan Nephthys, istri dari Set. Anubis, dewa kematian, lahir dari persatuan ini. Marah dengan pengkhianatan saudaranya, Set mempersiapkan balas dendamnya. Suatu hari Set mengundang Osiris untuk pesta besar di rumahnya. Alasannya untuk menghormati Osiris. Di puncak pestanya, Set tuh kayak bikin semacam door prize gitu. Dia akan menghadiahi para tamu dengan sebuah peti mati yang sangat cantik. Dia akan memberikannya secara gratis dengan syarat bahwa ukuran orang itu harus persis sama
setelah terdengar ukuran peti mati itu harus cocok sempurna. Namun sebenarnya ini adalah jebakan untuk Osiris. Set sebelumnya sudah mempersiapkan peti mati itu dengan ukurannya pas dengan tubuh Osiris. Nah, mendengar syarat dari itu, Osiris tertarik untuk mencobanya. Ketika dia masuk ke peti mati itu, seketika peti mati itu langsung ditutup oleh Set. Kemudian Set melemparkan peti mati itu ke sungai Nyok, menenggelamkan dewa teragung itu. Setelah membunuh Osiris dan menempatkan dirinya sendiri di atas tahta, Set memulai terornya. Dunia yang tadinya makmur menjadi penuh teror. Isis pun menangis terseduh-seduh karena ditinggalkan oleh suami tercintanya. Dan air mata Isis ini membanjiri sungai Nil. Isis pun mencari tubuh Osiris bersama dengan saudari perempuannya yaitu Nephthys. Setelah akhirnya menemukannya, Isis berusaha untuk menyembunyikannya. Namun entah bagaimana, saat mengetahui hal ini, dia menjadi lebih marah sehingga dia memotong tubuh Osiris menjadi 42 bagian, dimutilasi, dan dia menyebarkan ke 42 potongan ini ke seluruh Mesir supaya nggak gampang disatuin. Namun Isis berhasil menemukan seluruh potongan itu dan dia memulihkannya. Dia dibantu oleh Anubis sang dewa kematian dan membuat Osiris menjadi mumuk. Menggunakan kekuatan cintanya, sang dewi mampu membangkitkan kembali Osiris. Namun sekarang Osiris akan memerintah dunia orang mati menggantikan Anubis. Dunia orang mati ini disebut Buat. Setelah hidup kembali, Osiris dan Isis memiliki seorang anak yang bernama Horus. Dia adalah dewa alam dan dia bersumpah akan mengalahkan Set, perampas tahta, dan mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Horus diramalkan akan memerintah atas langit dan akan membawa cahaya kembali ke Mesir dan mengakhiri kegelapan yang dibawa oleh Set. Ketika tiba saatnya Horus sudah dewasa, dia bersumpah akan mengalahkan Set dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Perselisihan tersebut dinilai oleh pengadilan para dewa dengan Geb sebagai hakimnya. Mereka memutuskan siapa yang layak duduk di atas tahta. Dan serangkaian bentrokan antara Set dan Horus pun dimulai. Set memiliki simpati Ra karena dia pernah menyelamatkan Ra dari Apopes, yaitu seekor ular makhluk jahat yang mencoba menghentikan perjalanan Dewa Matahari melalui langit malam menuju Fajar. Set mengusulkan tantangan kepada Horus, jadi mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil dan harus terendam selama 3 bulan. Horus memanfaatkan ibunya, Isis, untuk memanfaatkan kelemahan Set dan membunuhnya. Tetapi sang dewi malah bersimpati, kasihan dia sama Set. Dia nggak mampu membunuh Set. Hal ini membuat Horus marah dan dia menebas kepala ibunya sendiri. Dewa Thoth, dewa pengetahuan, menyelamatkan Dewi Isis dengan mengganti kepala yang terpenggal dengan kepala Set. Perselisihan antara Set dan Horus pun berlanjut sampai bertahun-tahun. Suatu ketika saat mereka sedang berada di gurun, Set berhasil mencabut mata Horus. Namun berkat bantuan Hathor, Dewi Cinta, penglihatan Horus bisa dipulihkan kembali. Sebenarnya banyak dewa yang memihak dan bersimpati kepada Horus. Tapi ketika mengingat bagaimana perlakuannya pada ibunya sendiri, dia udah memenggal ibunya sendiri karena emosi dan amarahnya, ya mereka jadi mikir-mikir gitu, dan jadi memihak Horus. Panggilan para dewa pun menuntut rekonsiliasi antara Set dan juga Horus karena mereka sudah bertikai sangat-sangat lama. Setelah mendengar hal ini, Set menyusun rencana baru. Dia berpura-pura baik dan mengundang Horus ke pestanya. Lagi, Horus pun menyetujuinya dan pada malam hari ternyata Set mencoba mencelakai keponakannya dengan cara melecehkan Horus. Dia melakukan hal ini supaya Horus tidak pantas, tidak layak untuk naik tahta. Namun Horus berhasil mempertahankan diri dan menangkis demi Set. Horus yang merasa dilecehkan memutuskan untuk membalas dendam atas kejadian ini. Dan sekali lagi dengan bantuan Dewi Isis, dia menyelipkan benihnya di selada makanan kesukaan Set. Kemudian selada ini dipersembahkan oleh Isis. Dewa gurun itu pun makan selada yang telah terkontaminasi itu,
keracunan saat mulai bertingkah aneh di depan